Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di ruang resmi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SMA 1 Kota Cirebon, Ibu Nayang Triyanningsih SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek beserta staf, yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi aksi nyata modul 1-4 Budaya Positif Sekolah SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif sekolah. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, untuk terlaksananya kegiatan ini adapun susunan acara, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara diseminasi, dan yang keempat penutup. Untuk mengawali acara yang berbahagia ini, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Pada hari ini akan diwakili oleh Bapak Ian, ya, selaku Wakasek SMA Negeri 1 Kota Cirebon dalam bidang kurikulum. Waktu dan tempat disilakan. Di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak semua. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Ya, pagi ini kita akan mengikuti acara diseminasi aksi nyata dari modul 1.4 dari buku panduan CJP, ya, dengan judul Budaya Positif Sekolah. Ya, setelah mengikuti kegiatan ini, ibu-ibu diharapkan dapat mulai mengimplementasikan konsep-konsep dasar yang ada di materi budaya positif sekolah. Ya, setelah ini, maka nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mulai mengimplementasikan, mencoba mulai dari kelasnya masing-masing, kemudian nanti dari kelas ini kita akan membuat menjadi budaya sekolah. Berharap setelah ini ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, bisa menjadi guru penggerak sebelum mengikuti program guru penggerak. Pesan Pak Ian, kalau tahun ini kita punya 2 orang CGP, insya Allah tahun depan Pak Ian berharap dari ibu-ibu yang ada di hadapan Pak Ian hari ini bisa menjadi CGP angkatan ke-12, 13, 14, 15, pokoknya sampai semuanya jadi kepala sekolah. Siap ibu-ibu jadi kepala sekolah?
Siap ibu-ibu jadi pengawas sekolah? Kayak Ibu Susilawati yang kemarin. Ya, itu juga baru pengangkatan 2 tahun yang lalu. Masih muda, masih panjang. Ya. Kemudian untuk Miss Dwi, Pak doakan untuk segera menjadi pengawas sekolah. Ya, jangan lama-lama lah, kalau bisa sebelum tahun 2025. Ya. Bayar cukupkan untuk pembukanya, silakan diikuti acaranya sampai selesai. Kemudian setelah ini disuruh bikin refleksi nggak? Oh, bikin refleksi? Enggak ya. Nanti ada salah 1, salah 2 yang akan diberi waktu untuk menyampaikan refleksi telah mengikuti kegiatan ini. Yang cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Turan atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kepada acara inti, yaitu acara diseminasi aksi nyata modul 1/4 budaya positif sekolah yang akan dipaparkan oleh teman sejawat kita Ibu Listia Eka Yuniar SPD NPD. Waktu dan tempat disilakan. Mana tepuk tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu. Iya, tadi ada bapak, tapi bapaknya sudah tidak ada. Jadi selamat pagi, ibu-ibu. Masih pagi, masih semangat ya, Bu? Masih. Kalau semangat, saya pengen dengar suara semangatnya. Siapa kita? Iya, alhamdulillah pagi ini ibu sudah semangat karena sudah sarapan ya Bu ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya ibu-ibu untuk sedikit memaparkan mengenai budaya positif. Sebenarnya saya sangat senang bisa berkumpul dengan ibu-ibu hebat ya, dengan semangat yang luar biasa. Tapi sekilas ibu, apabila kita melihat budaya positif, kira-kira yang muncul di benak ibu apa? Bagus, ya betul ya Bu Sri ya, bahwa budaya positif ini adalah kebiasaan yang dilakukan secara rutin dan itu positif ya. Jadi contohnya seperti apa Ibu? Sapa pagi, ya. Terus tadarus, betul. Terus apa lagi Bu? Sholat berjamaah, kemudian membersihkan kelas, kemudian apa lagi Bu? Menyapa guru, ya, 5S ya. Betul sekali Ibu bahwa budaya positif itu meliputi hal-hal yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Sri, Ibu Ayi, Ibu Hermi, Ibu Soha, dan ibu-ibu yang semangatnya luar biasa pagi ini. Ya, baik, kita akan membahas ini. Jadi, kalau budaya positif itu penting nggak, Ibu, untuk dilakukan di sekolah? Sangat penting ya. Maka dari itu, sedikit banyak kita akan mengulas bagaimana budaya positif ini. Ada ice breaking ternyata. Ice breaking dulu ya Bu. Masih semangat Ibu? Iya, biar nggak kedinginan. Ice breakingnya yang simpel aja, tapi kita gerak bersama. Olahraga dulu ya Bu ya. Olahraga dulu ya Bu. Boleh saya minta perwakilan dari ibu-ibu hebat untuk di depan? Ayo Ibu, dari sini tuh yang paling semangat maju. Ayo Bu Leoni, ayo. Ini ibu-ibu yang perhalukan saya. Ya ibu-ibu.
Ya baik Ibu. Hari ini kita akan sedikit bermain. Permainannya saya beri nama mencari Ella. Mencari Ella. Jadi kalau saya menyebutkan nama Ella, ya maka cepat-cepatan Bu pegang tangan di sebelahnya. Jadi boleh tangannya gini boleh. Karena ibu-ibu semua nggak apa-apa ya pegangan tangan. Iya. Nanti Bu belum ngomong Ella. Dengarkan cerita dari saya. Belum deh. Itu apa? Agak geser Bu. Nah, apa segini. Dimulai ya Bu ya. Biar fokus. Kalau tangan kan aku di ya oke Ibu. Mulai ya. Di suatu rumah ada anak kembar bernama Eli, Elo, dan Ella. Iya. Siapa yang kurang fokus tuh? Siapa? Iya, baik. Lanjut, nanti baru sekali. Ini Lepaskan tak kalau udah? lepaskan. Tapi jangan didorong ya Bu ya. Kasihan. Jangan ditarik. Iya. Yang ditarik cukup hatinya aja. Lanjut ya Bu. Di suatu rumah ada anak kembar tadi 3, namanya Eli, Elo, Ella. Bentar dulu. Eli suka menggunakan pernak-pernik berwarna biru. Sementara Eli suka akan pernak-pernik berwarna hijau. Dan Ella kalau udah gini udah serempak nih. Tepuk semangat dulu untuk Jadi kira-kira apa sih Bu yang bisa kita ambil dari ice breaking tadi? Ella. Mencari Ella. Ellanya mana sekarang? Belum ketemu ya Ella ya? Iya. Tadi selain Ella yang kita cari adalah tadi ya Bu ya pegangan tangan. Ketika Ibu memegang tangan temannya, ada rasa percaya nggak? Yakin gitu? Saya percaya. Yakin nggak? Maksudnya bukan yakin kalau Ella di sebelah ya, bukan. Tapi yakin nggak temannya mau memberi tangan? Aku nggak yakin. Kenapa aku nggak lari? Kenapa Bu? Boleh kenapa coba? Kenapa? Karena dia nggak mau jauh dari aku. Yakin nggak mau jauh? Nah, ketika Ibu tadi mainan pegangan tangan, ya terbesit nggak di dalam hati selain yakin adalah temannya ini kenapa ya mau pegang tangan saya? Emang dia masih seneng sama aku. Emang dia senang sama tangan saya? Atau muncul nggak mungkin ada ya? Ya, rasa percaya. Tapi selain rasa percaya mungkin ada juga yang saya yakin gitu ya, saya yakin. Tapi karena ini games jadi supaya dapat hadiah gitu, maka saya harus pegang gitu ya. Iya, ada rasa kepaksa. Biasanya ada hikmah jadi kamu. Nah, gitu. Nah, hal seperti ini Ibu ya, kalau kita dengan siswa ini juga kadang seperti itu Bu. Jadi misalkan yang sering terjadi di kelas adalah siswa datang terlambat gitu, ya. Siswa datang terlambat terus pasti langsung kan ya Bu ya, kadang ada gitu yang langsung marahin, kamu dari mana? Gak ada alasan, pulang atau panggil orang tuamu. Nah, kadang Ibu, motivasi dari manusia itu kan ada 2 ya, motivasi intrinsik
atau motivasi yang muncul dari diri dengan motivasi dari luar diri. Nah, ini yang berkaitan dengan tadi, mainan tadi. Nah, kalau kita aplikasikan di kelas, maka seharusnya tidak boleh langsung dimarahin, Bu, anak yang terlambat misalkan ya. Kita harus mencari tahu, kita harus mengetahui kenapa siswa itu bisa terlambat ya. Kita ngobrol dulu, diajak ngobrol dulu dari mana. Nah, setelah singkat cerita ternyata anak tersebut rumahnya kebanjiran, Bu. Rumahnya kebanjiran, berarti kan ya ada faktor kenapa dia bisa terlambat. Nah, itu yang termasuk ke dalam motivasi diri yang dari dalam dengan motivasi dari luar gitu. Artinya kan yang mempengaruhi dia terlambat adalah kebanjiran tadi. Nah, kita juga mempertimbangkan ya. Dan kita masuk pada ini ice breakingnya sudah ya Pak Maman. Boleh next slide. Nah, ini untuk konsep utama modul budaya positif. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, Ibu. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku manusia. Kemudian kelima ada posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut pada pembahasan yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, untuk yang pertama ada 2 istilah, Ibu. Ada pembelajaran berpusat pada guru, kemudian kita juga mengenal pembelajaran berpusat pada siswa. Dari 2 istilah tersebut saya yakin Ibu semua sudah pasti mendengar 2 istilah tersebut. Coba saya mau tanya sama Ibu Ayi. Bu Ayi. Iya, karena kalau belajar sama Bu Ayi itu asyik. Sama Ibu Bulai juga asik semua. Bu Ayi boleh nyanyi, nggak apa-apa. Dulu aku suka padamu. Gitu. Bu Ayi, tadi dari 2 istilah, pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau Bu Ayi sudah melaksanakan yang mana, Bu Ayi? Ayi mic-nya, Bu Ayi. Bu Ayi bisa minta kopi. Iya. Aduh, yang mana ya? Milih aku atau dia? Ada 2 istilah tadi, Bu Ayi, ya. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan pembelajaran pusat pada guru. Kalau Bu Ayi sudah melaksanakan yang mana? Dua-duanya. Iya. Terus kalau Bu Fani? Pakai aja apa mic-nya biar masuk. Pakai mic-nya. Iya. Gak apa-apa Bu Fani. Soalnya kan rindu sama suara Bu Fani. Ya Bu Fani gimana? Dari 2 istilah tadi, Bu Fani menggunakan yang mana? Dua-duanya. Oke, saya mau 2 lagi sama Bu Ida. Ya. Bu Ida sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Rizky gimana, sehat? Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak bisa di depannya gitu. Saya doakan sehat terus ya. Ini udah doakan ini tuh udah untuk saya juga ya. Iya, karena lihat Bu Ida, ya Allah, masya Allah. Bu Ida, kalau tadi mendengar 2 istilah, tadi pembelajaran berpusat pada guru dengan pembelajaran berpusat pada siswa. Kalau Bu Ida sendiri menggunakan ini? Seharusnya ya Bu ya, berpusat pada siswa untuk kurikulum merdeka ini. Akan tetapi pada pelaksanaannya saya terkadang berbeda-beda dengan kelas yang saya ajar. Ada yang siswanya berpusat terhadap siswa, saya hanya sebagai fasilitator di sana ya. Kemudian siswanya, ada yang siswa itu harus terpusatnya hanya gimana caranya gurunya saja gitu. Jadi ada saatnya saya berpusat terhadap siswa, ada juga yang saya berpusat terhadap gurunya gitu. Maksudnya berpusat terhadap guru gitu ada. Ya, jadi tergantung kelasnya. Terima kasih Bu Ida atas penjelasannya. Mangga Bu Leoni. Ini Bu Leoni. Dari 2 istilah tadi, kalau Bu Leoni lebih menggunakan yang mana?
pembelajaran berpusat pada guru atau pembelajaran berpusat pada siswa? Baik, terima kasih. Idealnya kan memang berpusat kepada siswa ya. Tapi ketika di kelas begitu mempraktikkan benar-benar berpusat pada siswa, siswa tuh terkadang juga meminta bahwa Bu, tolong dijelaskan gitu. Sehingga akhirnya berpusat kepada guru pun mau tidak mau dilakukan kembali begitu. Seperti yang tadi disampaikan Bu Ida bahwa fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan kelasnya, karena memang ada anak-anak yang belum siap gitu ya ketika semuanya berpusat kepada mereka. Walaupun memang seharusnya kita yang sebagai gurunya mempersiapkan mereka agar dalam kondisi apapun ya mau tidak mau memang harus berpusat pada siswa. Terima kasih Bu Leoni. Ya betul ya Ibu, bahwa idealnya ini paradigma baru dalam pembelajaran itu menggunakan pembelajaran berpusat pada siswa. Kenapa? Karena kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, paradigma baru ini menginginkan bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi, sehingga setiap siswa ini belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tapi tidak salah dengan apa yang sudah dijelaskan Ibu Ayi, Ibu Feni, Ibu Ida, Ibu Leoni. Betul, itu dalam pertimbangan adalah kita memperhatikan kebutuhan peserta didik. Gitu. Nah, ini ada kata profil pelajar Pancasila yang saya yakin ibu-ibu sudah paham betul. Ada berapa coba profil pelajar Pancasila, Ibu? Ada 6, betul ya. Next slide, Pak Maman. Ada 6 ya, Bu. Nah, sekarang ada Bapak ya. Ada 6 ya, Pak. Ya. Selamat pagi Pak Amroni. Semangat pagi Pak Amroni. Ada lagi cuma satu. Ya, profil pelajar Pancasila ini meliputi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, ini menyangkut kebudayaannya. Kemudian yang ketiga, bergotong royong, bagaimana siswa mampu bekerja sama, ya. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan terakhir mandiri. Inilah profil pelajar Pancasila. Next slide, teman-teman. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Dimana saya yakin Ibu, disiplin ini, kata disiplin sudah sangat familiar ya Bu. Apa sih disiplin itu? Nah, dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, dari disiplin ini diharapkan bisa kebiasaan disiplinnya ya, termotivasi dari diri sendiri. Kalau siswa berarti siswa ini bisa disiplin atas dasar kemauan sendiri, bukan atas dasar paksaan. Nah, ini tujuan dari disiplin positif untuk mewujudkan bagaimana motivasi dari diri itu bisa timbul. Ya, lanjut teman-teman. Nah, berkaitan dari disiplin positif ini ada kebutuhan dasar manusia, di mana apabila ada salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini yang tidak dipenuhi, ini bisa mengakibatkan siswa ini menjadi menyimpang atau perilakunya tidak sesuai. Ada berapakah kebutuhan dasar manusia? Ini ada 5. Yang pertama, ada bertahan hidup atau fisiologis. Ini berkaitan dengan pangan misalkan ya, rumah, pakaian ya. Contohnya seperti apa sih Bu? Contohnya adalah misalkan kita pasti sering menemukan peserta didik misalkan di kelas yang masih pagi udah lemes ya, terus kurang motivasi belajarnya sehingga dia ngantuk terus tidur. Nah, ini kan pasti ada salah satu hal dari 5 kebutuhan dasarnya di rumah misalkan ada yang kurang terpenuhi. Ini yang wajib kita cari tahu. Jadi ketika ada siswa tidur di kelas, ini tidak boleh ya Bu ya langsung marahi gitu ya. Tapi kita tanya dulu ya, sehingga kita tahu dia bisa
motivasi rendah sampai lemas sampai ngantuk itu kenapa? Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya ada dalam kasusnya kerja kelompok misalkan. Dalam kerja kelompok ini biasanya kan ada ya Bu, satu anak gitu yang suka menyendiri gitu. Tidak ikut aktif gitu, yang lain aktif, ini kadang dia menyendiri gitu. Sehingga teman-teman yang satu kelompok ini memandang dia, siswa yang menyendiri ini sebagai anak yang tidak mau ikut kerja kelompok. Tapi sebenarnya kalau kita tanya lebih detail ke anak yang menyendiri itu tidak serta-merta dia pemalas ya Bu. Tapi ada beberapa hal, misalkan dia kurang percaya diri, kemudian jadinya dia tidak dianggap dengan teman-teman satu kelompoknya. Ini pasti dalam kerja kelompok itu suka ada yang kayak gini. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan, kira-kira seperti apa sih Bu penguasaan itu? Penguasaan tuh seperti rasa ingin berprestasi gitu, ingin berprestasi. Jadi gimana ya Bu ya, coba kira-kira gimana Bu Kare? Ya kompetitif misalkan ya, itu berambisi. Kemudian kebebasan ya, kebebasan dalam belajar, contohnya gaya belajar gitu. Ya, kemudian yang terakhir kesenangan, bahwa dalam belajar itu pasti senang. Jadi boleh kita adain bermain game dalam belajar. Jadi nanti ada bermain dalam belajar. Next slide Pak Maman. Ya, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ini yang sering tadi saya singgung sedikit ya, bahwa motivasi perilaku manusia ini ada dua, Ibu. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi yang intrinsik? Adalah motivasi yang timbul dari diri. Jadi motivasi diri. Kalau yang ekstrinsik berarti motivasinya atau dorongannya itu dari luar diri. Misalkan saya mau jadi misalkan siswa ya Bu, misalkan siswa tersebut, saya jadi siswa deh, misalkan saya mau jadi anak yang rajin, aktif di kelas. Tujuannya adalah saya memang pengen jadi siswa yang berprestasi. Kalau gitu berarti intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik ya. Kalau misalkan saya mau jadi siswa yang aktif tapi karena saya takut gitu, takut dimarahin sama orang tua, nah itu adalah motif ekstrinsik. Nah itu bedanya kira-kira antara motivasi intrinsik dengan ekstrinsik. Nah ini ada beberapa contoh. Yang pertama, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum tadi yang saya bilang. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Imbalan kan dari luar ya. Jadi ini juga merupakan contoh dari motivasi ekstrinsik. Kemudian yang terakhir nih, baru murid melakukan disiplin diri ini karena sadar akan nilai kebajikan. Ini baru merupakan motivasi intrinsik. Di sini ada kata yang menarik Ibu. Nah, nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal. Itu tuh. Nah, kira-kira apa itu nilai kebajikan universal? Ya, betul Bu Ayu. Nilai kebaikan ya. Nilai kebaikan ya. Nilai kebajikan universal adalah nilai kebaikan yang disepakati bersama. Next slide Pak Mama. Nah, masih berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Ini nanti ada 3 istilah. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Kita masuk yang pertama nih, hukuman. Apa itu hukuman? Ini biasanya menyakitkan. Ya, kamu telat, pergi kemana Pak? Keluar. Iya. Nah itu menyakitkan ya, dan dari rasa menyakitkan itu nanti timbul tidak nyaman dari siswa ya. Kemudian selain tidak nyaman, murid juga nanti jadi takut ya. Kemudian yang ketiga, hukuman
hukuman ini bersifat memaksa, ya. Kemudian biasanya hukuman ini sifatnya tidak terencana, kemudian bersifat satu arah. Nih kayak tadi ya, saya bilang kamu telat keluar kamu, berarti kan itu dari saya, ya, motivasi ini satu arah. Kemudian biasanya berkaitan dengan fisik, ya, kemudian berakibat pada psikis. Next slide, Pak Maman. Yang kedua ada konsekuensi. Nah, untuk konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, kemudian berupa stimulus respon, kemudian perlu monitoring berkelanjutan untuk konsekuensi. Kemudian, nah untuk konsekuensi ini Ibu dan Bapak, sebenarnya konsekuensi ini perlu kita atur, ya. Seperti misalkan, saya yakin pasti Ibu dan Bapak di kelas itu sudah membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, dari kesepakatan kelas itu bisa Bu dibuat konsekuensi. Misalkan ada kesepakatan kelas tentang deadline pengumpulan tugas misalkan. Nah, kadang kan siswa suka tidak on time ya Bu ya untuk pengumpulan tugas. Nah, ini bisa disepakati konsekuensinya apa apabila ada yang melanggar, itu contoh. Kemudian yang terakhir ada restitusi. Nah, ini bagian yang ketiga. Jujur, saya baru tahu setelah saya mengikuti CGP. Ya, restitusi ini jujur saya juga baru tahu setelah saya mengikuti, bahwa sekilas restitusi ini termasuk ke dalam konsep disiplin. Kemudian murid ini bertanggung jawab untuk perilakunya nantinya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi ada solusi, ya, harus ada solusinya. Kemudian murid diharapkan dari restitusi ini murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol dari diri. Next slide, Pak Mama. Nah, ini merupakan kenyataan menyenangkan dari restitusi, bahwa restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka ini bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pengertiannya saya ambil dari Bu Seni, bukan Bu Seni, Bu Seni tahun 2004. Kemudian ada beberapa hal, ya, dari restitusi ini. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, ini bisa memperbaiki hubungan yang tadinya retak jadi terjalin mesra. Kemudian yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman kan tadi paksa ya Bu. Nah, kalau ini adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi next slide, Pak Maman. Ini adalah contohnya dari ketiga tadi ya, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang pertama saya ambil contohnya untuk hukuman. Ini guru menghukum dengan bernyanyi 10 lagu nasional. Untuk konsekuensi, konsekuensi di sini saya ambil contohnya adalah guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat dengan ambil wudhu lalu ngaji 2 ayat Al-Quran. Nah, ini kan yang sudah kita laksanakan ya di Semansa. Itu adalah konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika ada yang salah, gurunya nanyain, Fadli, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat kita bersama? Ingat Bu, gitu. Jadi dengan mengingat adanya keyakinan, kan siswanya jadi ingat gitu. Oh iya ya, saya kan sudah membuat keyakinan kelas. Ada beberapa poin kan, kira-kira kalau kamu masih ingat keyakinan kelas, poin mana yang kamu langgar? Poin 3 Bu, saya datang terlambat. Nah,
Jadi kalau kamu masih ingat poin yang kamu langgar, kira-kira ke depan mau seperti apa? Siap salah Bu, saya mencoba untuk lebih baik misalkan gitu. Nah itu ya. Itu adalah contohnya. Nah di bawah ini ada contoh kasus nih Bu ya. Coba kalau siswa membersihkan toilet, kira-kira gimana usaha? Betul ya, siswa membersihkan toilet ya, menurut Musola adalah hukuman. Betul ya Ibu? Betul. Kemudian yang kedua, siswa berlari mengelilingi lapangan, hukuman ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ayo, konsultasi harus tegasnya. Ayo. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jawabannya adalah konsekuensi. Nah, alasannya apa? Karena kan konsekuensi itu adalah hal yang apabila kita melanggar itu sudah tahu gitu. Kita harus berbuat apa sesuai dengan konsekuensi. Artinya kaitannya sama aturan. Kemudian yang terakhir, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Betul. Saya nggak salah. Bertemu dengan ibu bapak guru hebat. Next slide, Pak Mama. Ella dicari, yang Ella lagi dicari. Kemudian masuk pada 5 posisi kontrol guru. Ibu. Ya, ada guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Ibu berada pada posisi yang mana? Coba. Bu Ai, manajer. Iya. Bu Anissa, teman. Iya. Bu Soha, pemantau. Bu Harni, pemantau. Bu Sri, teman. Bu Ida, teman ya. Jujur kalau saya ngaku Bu, sebelum saya jadi CGP, saya pernah bertindak sebagai penghukum. Jujur sekarang insya Allah ya, kalau sekarang saya berusaha berubah namanya, bukan istiqomah. Kalau sekarang jujur saya berusaha menjadi teman ya, teman. Kemudian saya juga kadang jadi pemantau ya, karena saya suka stalking IG mereka ya, karena mereka temenan sama saya. Kemudian terakhir adalah saya juga berusaha menjadi manajer. Next slide Pak Maman. Iya, Pak Maman. Iya, ini adalah posisi kontrol ya, dimana guru ini sebagai penghukum adalah seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya, bahkan verbal pun itu sudah termasuk ke dalam hukuman ya, penghukum gitu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ini kayak saya banget. Kemudian yang ketiga adalah teman, bahwa pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian selanjutnya sebagai monitor atau pemantau, ya, guru mengawasi tingkah laku siswanya di kelas. Kemudian manajer, yaitu respon, menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, yaitu posisi mentor ya, dimana guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini kurang lebih pengertian dari 5 posisi kontrol yang tadi. Ya, next slide teman-teman.
Nah ini ada beberapa contoh kasus, Ibu. Ini kayaknya Bu Rahma udah semangat banget, Bu Rahma. Bu Rahma. Iya bener ya, Bu Rahma ya? Iya, Bu Rahma. Nah, kasus yang pertama ada patuhi aturan sekolah, lalu berlari keliling lapangan. Menurut Bu Rahma, kalau kasusnya seperti ini, Bu Rahma ngerti? Oh salah. Gak apa-apa lah ya. Salam kenal Bu Rahmawati dan Bu Lulu, maafkan saya masih ketukar ya. Iya, Bu Rahma, kalau pada kasus yang pertama, kira-kira ini gurunya bertindak sebagai apa, Bu Rahma? Bu Rahma mau ini nggak? Pakai ini nggak? Ya, apa tuh bajunya? Anda Bu Rahma. Iya, kasus yang pertama itu Bu Rahma. Patuhi aturan sekolah, lalu berlari keliling lapangan. Kira-kira yang mana? Yang pertama penghukum. Iya, betul ya. Iya. Penghukum, guru sebagai penghukum. Terima kasih Bu Rahma. Sama-sama. Selanjutnya saya mau nanya, mau kenalan sama Bu Lulu. Iya, Bu Lulu sini. Ini Bu Lulu. Lulu. Iya. Bu Lulu, untuk kasus yang kedua Bu Lulu, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Kira-kira ini masuknya dalam posisi kontrol guru yang mana? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Betul. Terima kasih Bu Lulu. Nah, selanjutnya ada Bu Putri. Bu Putri. Ada kasus nih Bu Putri ya. Yang ketiga, ayolah yang patuh. Buat apa bolos? Buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kira-kira guru tersebut itu posisi kontrolnya sebagai apa? Setelah saya analisa. Setelah saya analisis dan saya lihat yang tepat itu adalah teman ya, betul teman. Emang nggak salah saya berkumpul dengan Bapak Ibu guru hebat ya, keren. Masih ada 2 kasus lagi nih, ada 2 kasus lagi. Iya, saya mau berikan mic ini kepada Ibu Ana karena saya rindu sama Bu Ana. Bu Ana, kasus yang keempat Bu Ana. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jawabannya sebagai manajer. Manajer apa pemantau ya? Pemantau yang mana ya? Karena kamu sudah melanggar, guru udah tahu nih dia udah melanggar ya. Apa peraturan dan konsekuensinya gitu. Ya, semangat Bu Ana. Iya, selanjutnya dengan Bumil kita ya. Sangat lihai dan semangat. Enggak, karena saya rindu sama Bumil. Bumil, satu lagi nih kasusnya nih Bumil nih. Ada, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Setelah saya berdiskusi dengan bayi saya, Bisa ya bayinya hebat, keren. karena bayi saya tiap hari dijejelin sama Elka, Bu. Iya, kalau dari pernyataan tersebut, yaitu jawabannya lebih ke manajer. Iya, karena ada kebijakan di situ. Iya. Terima kasih. Jadi, Ya, terima kasih Ibu Tere dengan Dede bayi.
semuanya sudah betul ya. Next slide Pak Maman. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya. Suka timbul nggak Pak Bu? Ya, kalau saya jujur sih, waktu belajar ini tuh kadang bertanya dalam diri saya, ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa coba? Kenapa kira-kira? Mengapa ya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas aja? Oke, kita masuk ke kasus yang kedua deh, ya. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan motor misalkan, kan pakai helm ya? Tujuannya kenapa? Safety ya, keselamatan. Berarti itu untuk siapa? Diri ya. Berarti itu adalah motivasi diri yang intrinsik ya. Terus tapi ada juga kan ya Bu ya, kadang iya karena takut gitu, takut ketilang. Itu berarti itu sudah motivasi apa? Ekstrinsik. Nah, yang diharapkan dari keyakinan kelas ini bisa muncul motivasi diri ya dari siswa bahwa saya itu ya disiplin ya karena saya inginnya itu dari diri gitu, bukan dari luar. Makanya menggunakan keyakinan kelas. Kalau menggunakan peraturan kelas itu biasanya sudah didikte kan sama ibu gurunya ya Bu ya. Nah, itulah kenapa menggunakan keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas. Itu yang mau dirubah sebenarnya. Oke, next slide Pak Maman. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa cara ya Bu. Yang pertama adalah keyakinan kelas ini bersifat abstrak ya. Yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian berupa pernyataan positif. Jadi dilarang, kemudian jangan, tidak boleh, nanti tidak boleh dipakai Bu ya. Harus pernyataan itu positif. Misalkan dilarang buang sampah sembarangan, maka dirubah jadi positif gimana? Jagalah kebersihan. Itu juga bisa ya Bu. Nah itu sesuai kondisi kelas dan warga sekolah harus ikut serta ya. Di sini saya minimalkan warga sekolah. Jadi seluruh warga di sekolah ini harus turut serta. Ya, next slide teman-teman. Nah, ini proses pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu adalah berdiskusi dulu tentang peraturan ya. Kemudian anak-anak ini mulai merumuskan peraturan menjadi keyakinan ya. Mereka tulis sembarang ya. Kalau saya di sticky notes gitu. Kalau Bapak dan Ibu mau secara langsung juga nggak masalah ya. Ini hanya cara aja biar mereka lebih antusias gitu. Kemudian yang terakhir ini mengumpulkan keyakinan kelas supaya kita bisa periksa bersama gitu ya. Ini memang fotonya nggak nyambung karena ini bukan foto yang akhir, yang final, karena yang keyakinan kelas ini cuma yang ini aja, hanya sticky note-nya aja. Sticky note juga kelihatan lagi tulisannya bagus-bagus sekali siswa dan siswi kita ya, sampai saking bagusnya kadang tuh saya sampai sedih bacanya. Nah, selanjutnya next teman-teman. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang ini di kelas 11.6. Ini keyakinan kelasnya sebenarnya ada 4, tapi saya 2 aja lah. Yang pertama adalah etika memasuki ruang guru ya. Nah, dari penerapan tata krama atau etika ini juga diterapkan ketika siswa akan memasuki ruang guru di sekolah adalah sebagai berikut. Nah, ini poin-poin ini adalah keluar dari siswanya ya, bukan dari saya. Jadi ini sudah berupa kesimpulan dari yang sudah dibuat oleh anak-anak gitu. Yang pertama adalah ketuklah pintu ya. Yang kedua ucapkan salam.
menyampaikan keperluan akan bertemu atau berbicara dengan bapak atau ibu guru siapa. Karena ini anak-anak juga kadang melupakan nama gurunya, sedih ya Bu ya. Iya, karena harus dibiasakan mengingat nama guru. Kemudian duduklah dengan sopan setelah dipersilakan duduk, alias tidak selonong boy dan selonong girls. Kemudian sampaikanlah keperluan dan terakhir bila telah selesai maka ucapkan salam dan terima kasih. Ini untuk etika memasuki ruang guru. Kemudian yang kedua ada etika memasuki kelas. Ya, poin-poin yang ada, yang muncul, yang dituliskan anak-anak ini ada dua. Ya, yang saya ambil adalah pertama memberikan salam kepada guru. Serempak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua membaca doa sebelum belajar, baik itu pembelajaran di jam pertama, kedua ataupun ketiga, keempat gitu. Karena doakan baik ya Bu ya Pak. Hanya saya oke gitu. Dan juga untuk keyakinan kelas. Next slide Pak Maman. Nah selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah kalau tadi yang slide awal ya ada hal yang aneh, maka yang ini juga jujur saya juga aneh nih untuk segitiga restitusi. Sebenarnya sudah dilakukan pasti oleh ibu dan bapak, cuman istilah-istilahnya ini saya baru dapatkan dari calon guru penggerak pendidikan, guru penggerak, bahwa dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Bahwa kita semua ini akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bahwa semua perilaku ini pasti memiliki alasan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini bukan berarti agama ya Bu, tapi kita semua ini memiliki motivasi internal. Nah ini untuk gambar segitiga restitusi. Seperti ini. Lanjut Pak Maman. Nah ini adalah contoh praktek segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan oleh yang ini namanya Azril Ibu ya. Anak ini biasa tertidur di kelas. Barangkali Ibu mengajar Azril ya. Sebenarnya kalau ditanyakan ini tahapan pertama menstabilkan identitas ya. Dia kan ketahuan tidur. Lantas sama saya dibangunkan untuk ngambil wudhu gitu. Kemudian saya minta Azril untuk bertemu dengan saya. Artinya tidak saya tegur di depan umum, tidak. Hanya disuruh wudhu. Nah ini tahapan menstabilkan identitas, saya tanya dulu Azril kenapa ya. Kemudian saya dengar juga Azril ini tidak tertidur di jam saya aja, artinya banyak di pelajaran lain. Masuk pada tahapan validasi tindakan yang salah, dia paham saya salahnya itu apa gitu. Salahnya adalah tertidur. Padahal dalam tahapan yang pertama ini ketemu sebenarnya bahwa dia itu tertidur karena kegiatan malam. Maka saya kaget Bu, ketika saya tanya kegiatan malam itu apa gitu. Main bola, main atau kemana gitu. Enggak Bu gitu. Saya remaja masjid Bu gitu. Kaget saya, Masya Allah. Bagus ya nak ya kegiatanmu itu. Tapi biasanya setahu ibu kalau kegiatan remaja masjid, bukankah ya kegiatannya itu biasanya kan kaji atau kajian diskusi sama ustadz yang ada di masjid itu. Dan biasanya nggak sampai malam. Tapi ketika ditanya, kamu tidur jam berapa sih? Jam 11 Bu. Kan makin penasaran ya saya. Terus kamu habis kegiatan remaja masjid kemana lagi? Kan biasanya jam 8 juga udah mentok. Jam 8 tuh udah paling malam gitu, setengah 8 lah. Kalau nggak ada kajian sama ustadz tuh cepat gitu. Iya Bu benar, tapi kan habis itu saya ngobrol. Nah itu ketemu tuh validasi tindakan yang salahnya. Sehingga dia sendiri menyadari gitu, oh iya saya salah di situ gitu. Kemudian yang tahapan terakhir ya, kita bersama-sama dengan anak ya, mencari solusi yang terbaik. Sudah tahu Zril, kamu sudah dewasa, coba bagian mana yang kamu salah? Siap Bu, kayaknya di bagian saya ngobrol Bu gitu. Iya, kalau ngopi sebenarnya nggak masalah ya, tapi kan yang membuat mama ngobrol ya, maka
sepertinya kegiatan yang sudah positif kamu lanjutkan, tetapi yang kurang baik untuk diri bisa dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, dikurangi gitu. Karena kalau langsung dihilangkan kan barangkali anak tuh merasa gimana gitu ya. Nah, itu adalah praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan kasusnya anak ini tertidur di kelas. Ya, selanjutnya apa Maman? Nah, kita sampai pada tahapan yang terakhir Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Bu, Pak? Pak Redi mau nanya. Ya, Pak Redi mau nanya apa? Soalnya tadi Pak Redi tuh konsen sekali. Tadi kata kamarnya Pak Redi katanya. Iya, Pak Redi mau nanya apa? Oh, lagi makan. Baik, Ibu. Ibu, ada yang mau ditanyakan? Iya, saya harapkan mudah-mudahan kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh sedikit refleksi ya Bapak dan Ibu? Boleh ya, ada refleksi ya. Refleksi 4P. Yang pertama adalah fact. Apa itu fact? Peristiwa. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Apa? Iya, tuh kata Pak Redi, dapat roti. Iya, betul. Terus apa lagi, Pak? Terus apa lagi, Pak? Bertemu Pak Amroni, betul. Iya. Terus apa lagi, Pak? Iya. Baru mah. Untuk yang fact, bagian fact atau peristiwa. Apa lagi? Iya, betul ya. Mendapatkan materi tentang budaya positif, bagaimana posisi kontrol guru ya. Kemudian yang kedua mengenai feels atau perasaan. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu ketika bertemu dalam kegiatan acara kita hari ini? Dingin. Sedingin hatimu kah? Gimana Bu Ida? Bu Ida biar kedengaran. Iya, sini aja yuk. Gak apa-apa. Iya. Ini perasaan ini udah disiapin kok. Ya udah biarin. Perasaan Bu Ida. Perasaan saya di sini alhamdulillah ya Bu, setelah melihat sosok Bu Listi ya. Saya kan biasanya Bu Listi di pojok, saya di pojok juga ya. Kalau saya penjaga WC. Jadi tidak tahu karakter Bu Listi. Ternyata Ibu penjaga sayap kiri, saya penjaga sayap kanan. betul. Jadi aman ya, misalnya ya. Iya, kalau ada siswa masuk dari arah sana pasti ke Bu Ida. Kalau dari sana pasti nanya ke saya. Betul. Saya adalah resepsionis. Gimana Bu? Yang perasaan tadi, perasaan setelah mengikuti kegiatan ini, perasaannya sangat menyenangkan. Saya dari tadi melihat sosok Bu Listia, oh jadi CGP ternyata sosok ya. Jadi CGP ternyata ada karakter yang berubah ya mungkin tadi. Mungkin saya juga bukan CGP, tapi saya nanti akan mencoba untuk meniru. Oh tidak boleh hukuman, oh tidak boleh hal-hal yang membuat anak menjadi takut, apalagi pelajaran matematika, mungkin seperti itu. Kemudian ilmu-ilmu yang lainnya, insya Allah kalau belajar dengan saya, insya Allah anak-anak tidak takut. Karena udah ada sesuatu yang ditakutkan, masa saya yang kedua gitu. Gitu ya. Sebut saja Bu Putri tidak boleh. Mungkin itu yang saya sangat senang ya, sangat senang sekali dan alhamdulillah dapat ilmu yang sangat banyak dengan disiplin positif ini. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih Bu Ida. Penjelasan yang sangat detail ya mengenai perasaan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah findings. Finding Nemo ya Bu. Apa tuh finding? Pembelajaran. Jadi pembelajaran apa yang kita dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Introspeksi diri kata Bu Tere ya. Betul Bu, saya juga jadi introspeksi diri gitu ya. Jadi banyak tersadarkan
Itu ya untuk yang ketiga, betul sekali Bu Tere. Kemudian yang keempat, yang terakhir, penerapan. Bagaimana yang akan Ibu terapkan di masa depan dari giat acara kita hari ini? Kira-kira mau diterapin kayak gimana Bu? Gimana Bu? Udah, gimana Bu? Tadi Ibu udah diskusi. Udah dapet roti, dia nggak ngomong. Budaya, semangat ya, Jangan duduk sih, berdiri sih. yang apa kan biar itu budaya harusnya sih begini. Iya, budaya yang terakhir adalah futur. Bagaimana penerapan? Ya, penerapan yang akan budaya lakukan setelah giat acara hari ini. Iya, melakukan perubahan. Alhamdulillah ya baik kepada Ibu ya, tidak terasa ya kita sudah pada penghujung acara. Maka saya mohon maaf apabila dari pemaparan mengenai disiplin positif ini ada banyak kekurangan ya. Saya mohon maaf, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita